Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pemrograman framework dengan hasil proyek bernama Memoria, yaitu aplikasi untuk mencatat atau notes. Sebelum kami memulai presentasi berikut ini, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Britan Adinati, dengan NIM akhir 081. Kemudian ada saya, Isaiman Muhammad, dengan NIM akhir 019. Kemudian ada saya, Tatsbita Tifalia, dengan NIM akhir 027. Kemudian dengan saya, Iqbal Aryo Syaputra, dengan NIM terakhir 029. Dan saya, Gagar Rizky Melawan, dengan NIM akhir 045. Memoria sendiri adalah aplikasi yang nantinya akan membantu user untuk membuat catatan sebagaimana agar user tidak lupa mengenai catatan-catatan yang ada di dalam catatan. Untuk Memoria sendiri memiliki beberapa aplikasi yang nantinya diterapkan atau diimplementasikan pada catatan Memoria. Memoria sendiri dapat juga pada link yang tertera pada video. Selanjutnya, Memoria sendiri memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Rizky untuk fitur-fitur Memoria. Untuk daftar fitur, yang pertama yaitu tambah catatan. Fitur tambah catatan dapat dilakukan ketika pengguna sudah menginstal aplikasi Memoria pada perangkat mereka. Pada fitur ini, pengguna dapat menambah atau membuat sebuah catatan dengan mengeklik tombol hijau yang bertuliskan tambah catatan yang ada di pojok kanan bawah laman beranda seperti di bawah ini. Untuk gambarnya seperti ini. Yang kedua yaitu mengisi atau mengubah catatan. Ketika pengguna sudah mengeklik tombol tambah catatan, pengguna akan masuk ke laman detail catatan, di mana pada laman ini pengguna dapat mengisi catatan dengan mengisi bagian judul catatan dan isi catatan sesuai keinginan. Selanjutnya, menyimpan catatan. Setelah membuat dan mengisi catatan sesuai yang diinginkan, catatan akan tersimpan secara otomatis dalam aplikasi ini. Selanjutnya, mengubah catatan. Pada fitur ini, pengguna dapat mengubah catatan yang sudah ada sesuai keinginan. Selanjutnya, melihat catatan. Setelah membuat, mengisi, dan menyimpan catatan, pengguna dapat melihat daftar catatan yang sudah dibuat di laman beranda aplikasi Memoria. Selanjutnya, daftar pengguna. Hanya ada satu pengguna dalam aplikasi ini, yaitu pengguna yang sudah menginstal aplikasi Memoria di perangkat mereka. Pengguna yang sudah menginstal yang dapat diakses pengguna dalam aplikasi ini dapat membuat catatan, mengubah catatan, menghapus catatan, dan menyimpan catatan dalam aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rio. Baik, terima kasih Kakak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagan grafik analisa. Yang pertama, use case diagram. Di sini terdapat satu pengguna yaitu user. User di sini dapat menambah catatan, menghapus catatan, melihat list catatan. Selanjutnya, flowchart diagram. Di sini user memulai untuk mengakses aplikasi mobile Memoria. Selanjutnya bisa membuat catatan atau search catatan. Lalu pilih catatan, lalu melihat catatan. Apabila mau menghapus, setelah dihapus, apabila ingin menghapus, dia akan ke pilih catatan. Kalau tidak, ya selesai untuk memberi catatan. Selanjutnya IRD. Di sini ada entitas notes dengan atribut ID, date,
title, dan deskripsi. Selanjutnya, struktur kode akan dijelaskan oleh Tabi. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada struktur kode script dan program. Yang pertama ada laman main.dart. Kemudian ada home screen, dan selanjutnya ada node editor. Lalu ada node reader. Kemudian ada app style. Lalu ada node reader. Dan yang terakhir ada dependencies. Nah, untuk tampilan aplikasi, tampilan pertama ada laman beranda yang kosong, belum ada list catatan. Di sana ada tombol tambah catatan di pojok kanan bawah. Kemudian laman yang kedua ada laman beranda yang sudah terisi list catatan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada satu contoh halo. Selanjutnya ada laman detail menambah catatan. Di sini bisa memasukkan judul dan deskripsi dari catatan tersebut. Kemudian ada laman detail mengisi catatan. Lalu ada melihat daftar catatan yang telah dibuat. Ketika sudah mengisi catatan dari judul dan deskripsinya, kemudian akan tersimpan secara otomatis, lalu akan menjadi list di laman beranda. Kemudian ada melihat detail catatan yang telah dibuat. Jadi dari list beranda tadi bisa diklik, kemudian bisa dilihat detail catatan yang sudah ada tadi. Ada pilihan hapus catatan di bawahnya. Untuk selanjutnya penjelasan kode dan demo aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Isa Iman. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari struktur dari kodenya. Di sini ada beberapa halaman, yaitu main.dart, kemudian untuk screen-nya yaitu home screen, node editor, node reader, kemudian untuk stylingnya menggunakan app_style.dart, kemudian untuk widgetnya menggunakan card.dart. Di sini untuk main.dart-nya, di sini kita memanggil home screen agar ketika membuka aplikasi akan dialihkan ke halaman screen. Di sini juga terdapat untuk Firebase-nya, untuk database-nya mengkoneksikan ke database. Di sini kami menggunakan Firebase untuk sebagai database-nya. Kemudian untuk dari home screen di sini bagian atasnya itu di atas ada scaffold untuk aplikasi bar. Kemudian lanjut untuk tulisannya yaitu tulisan untuk catatan Anda. Kemudian pada bagian bawah ada untuk snapshot, yaitu untuk membuka menambahkan tombol untuk tambah catatan. Lanjut untuk node editor. Untuk node editor di sini ya ada di sini bisa dilihat untuk memasukkan data ke database, ada node title, creation date, date content, dan color ID. Color ID di sini bisa random sesuai dengan ketika kita akan membuat notes. Pada bagian bawah juga terdapat icon untuk menyimpan. Lanjut untuk node reader. Nah, node reader ini hampir sama sebenarnya sama seperti node editor, akan tetapi yang membedakan di sini tidak bisa mengetik, hanya sekedar membaca saja. Nah, pada bagian bawah juga untuk ikonnya di sini menggunakan icon delete.
Oke, lanjut untuk stylingnya. Di sini untuk background colornya menggunakan warna putih, main colornya menggunakan warna agak lime, kemudian untuk aksen colornya menggunakan warna biru. Di sini lanjut untuk cars colornya. Di sini untuk randomnya carsnya itu di sini menggunakan merah, pink, oranye, kuning, hijau, biru, dan biru agak ke abu-abuan. Kemudian untuk textile, di sini main title menggunakan Google Font yaitu Inter. Kemudian untuk yang main content menggunakan Roboto, yang dead title menggunakan Lato. Oke, selanjutnya untuk note card. Note card di sini terdapat fungsi untuk memanggil dari database, yang dimana itu ada untuk note title, creation date, dan note content. Lanjut untuk dependensi di sini, karena kita menggunakan Google Cloud dan juga menggunakan Firebase, maka di sini untuk versi dari Firebase dan Google Cloud-nya akan disimpan di bootstrap.yml. Lanjut untuk demo. Nah, ini untuk aplikasinya, tampilan awal dari aplikasi. Pada bagian atas itu terdapat app bar, nama aplikasinya yaitu Memoria, kemudian pada bagian bawahnya ada tulisan untuk catatan Anda. Nah, pada saat tidak ada catatan, tampilannya akan seperti ini. Pada bagian bawah akan terdapat tombol tambah catatan, bisa diklik. Nah, di sini akan bisa edit menambahkan notes di sebelah sini. Ini bagian judul, misal ketik tes, untuk catatan juga tes. Nah, untuk tanggal yang ada di sini itu disetting menyesuaikan dengan tanggal dan waktu sekarang, yaitu tanggal 16 Desember 2022, jamnya jam 14.22. Kemudian setelah mengetik notes-nya, bisa klik icon di pojok kanan bawah, ada icon save. Nah, otomatis akan tersimpan di aplikasinya. Oke, sebentar untuk database. Nah, di sini terlihat untuk database-nya kita menggunakan Firebase. Untuk notes di sini ada collectionnya menggunakan nama notes, kemudian dokumennya ini ID-nya random. Kemudian untuk field-nya dari dokumen tadi itu ada follow ID, creation date, note content, dan note title. Itu sama kayak yang di aplikasi tadi. Kemudian ketika kita akan melihat apa isi catatan yang ada di dalamnya, tinggal klik aja card-nya, nanti akan membuka dari notes-nya. Nah, ketika kita akan menghapus catatan, di bagian bawah itu ada tombol untuk hapus, tinggal klik saja. Otomatis akan kembali ke halaman awal, dan juga yang ada di database juga hilang. Oke, baik, untuk kesimpulan dari aplikasi ini yaitu aplikasi pembuat catatan berbasis Android, yaitu yang bernama Memoria, yang kami rancang dan kami kembangkan sangat sederhana sehingga mudah untuk digunakan. Dalam pemilihan warna tema, kami memilih perpaduan warna hijau, lime, dan dark gray sehingga nyaman dilihat oleh mata. Dalam aplikasi Memoria ini dapat membuat catatan dan juga untuk menyimpan catatan, dan juga untuk menghapus catatan. Kemudian untuk menginstal aplikasi dari Memoria ini bisa langsung ke link yang ada di laporan di Five. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.